Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori belajar kognitif untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah belajar pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dian Kurniawan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Nah, sebelum ke pematerian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Dian Kurniawan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan hasil dari materi yang sudah saya cari. Nah, di sini saya dari kelompok 3 beranggotakan sendiri. Nah, nama saya Tami Maudatul Hasanah dengan nomor pokok mahasiswa 222151021 dari KRSE. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pengertian belajar menurut teori belajar kognitif. Kemudian untuk yang kedua ada prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Kemudian yang ketiga, teori belajar menurut para ahli. Kemudian yang keempat, karakteristik belajar menurut teori belajar kognitif. Kemudian yang kelima, ada asumsi-asumsi belajar menurut teori belajar kognitif. Dan yang keenam, implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Nah, untuk pengertian, teori kognitivisme berasal dari kata cognition, yang berarti mengetahui dan mencakup perolehan, penataan, serta penggunaan pengetahuan. Teori ini berfokus pada aspek mental seperti pemahaman, pengolahan informasi, pemecahan masalah, dan keyakinan. Sedangkan secara istilah, pendidikan kognitif adalah salah satu teori belajar yang mana belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dalam pendidikan, teori kognitif menekankan bahwa belajar adalah proses pengorganisasian aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya terhadap suatu tujuan, serta perubahan perilaku yang terjadi selama proses belajar. Nah, adapun ciri khas belajar kognitif adalah penggunaan representasi simbolik dalam memahami pengalaman. Contohnya, seseorang yang mengalami kecelakaan lalu menceritakan pengalamannya berdasarkan ingatan yang tersimpan di dalam benaknya. Nah, teori kognitif ini menekankan aspek pengetahuan dalam belajar dan lebih fokus pada proses daripada hasil. Berbeda dengan teori behavioristik yang hanya menyoroti hubungan stimulus-respon tanpa memperhatikan proses mental seperti berpikir dan mengambil keputusan. Menurut teori ini, belajar adalah proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan interaksi dengan lingkungan. Belajar melibatkan aktivitas mental kompleks yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap. Para ahli kognitif berpendapat bahwa tingkah laku seseorang selalu didasarkan pada proses berpikir dan pemahaman terhadap situasi tertentu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Nah, prinsip-prinsip dasar teori kognitivisme ini menurut Bambang Warsita terdiri dari 7 poin. Nah, untuk yang pertama, pembelajaran merupakan suatu perubahan status pengetahuan. Kemudian yang kedua, peserta didik merupakan peserta aktif di dalam proses pembelajaran. Untuk yang ketiga, menekankan pada pola pikir peserta didik. Yang keempat, berpusat pada cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Kemudian untuk yang kelima, menekankan pada pengalaman belajar dengan memandang pembelajaran sebagai proses aktif di dalam diri peserta didik. Yang keenam, menerapkan reward and punishment. Dan kemudian yang terakhir, hasil pembelajaran tidak hanya bergantung pada informasi yang disampaikan guru, tetapi juga pada cara peserta didik memproses informasi tersebut. Next. Nah, untuk selanjutnya ada
teori belajar kognitif menurut para ahli. Nah, untuk yang pertama ini ada teori belajar menurut Piaget. Nah, menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem syaraf. Nah, dengan bertambahnya umur, maka susunan syaraf seseorang akan semakin kompleks dan memungkinkan kemampuannya akan semakin meningkat. Nah, Jean Piaget meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai 1980. Berbeda dengan para ahli psikolog lainnya, Piaget menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa, karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Nah, menurut penelitiannya ini juga bahwa tahap-tahap perkembangan individu atau pribadi serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan belajar dari setiap individu. Nah, kemudian ada perkembangan intelektual menurut Piaget. Nah, dalam perkembangan intelektual, ada 3 hal penting yang menjadi perhatian Piaget, yaitu yang pertama ada struktur. Nah, Piaget memandang ada hubungan fungsional antara tindakan fisik, tindakan mental, dan perkembangan logis anak-anak. Tindakan fungsi menuju pada operasi-operasi dan operasi-operasi menuju pada perkembangan struktur-struktur. Nah, kemudian untuk yang kedua ada isi. Nah, isi merupakan pola perilaku anak yang khas tercermin pada respon diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi yang dihadapinya. Nah, kemudian untuk fungsi adalah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan intelektual. Nah, menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada 2 fungsi, yaitu organisasi dan adaptasi. Nah, untuk organisasi sendiri memberikan pada organisme kemampuan untuk mengestimasikan atau mengorganisasi proses-proses fisik atau psikologis menjadi sistem-sistem yang teratur dan berhubungan. Nah, untuk adaptasi terhadap lingkungan dilakukan melalui 2 proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada proses belajar menurut Piaget. Nah, menurut Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama ada asimilasi, yaitu proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Nah, kemudian yang kedua ada akomodasi. Nah, akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Kemudian yang ketiga ada ekuilibrasi, adalah proses penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Oke, selanjutnya ada aspek perkembangan kognitif menurut Piaget. Untuk yang pertama adalah sensori motor. Nah, selama perkembangan dalam periode ini berlangsung sejak anak lahir sampai usia 2 tahun. Inteligensi yang dimiliki anak tersebut masih berbentuk primitif, dalam arti masih didasarkan pada perilaku terbuka. Meskipun primitif dan terkesan tidak penting, inteligensi sensori motor sesungguhnya merupakan inteligensi dasar yang amat berarti karena ia menjadi fondasi untuk tipe-tipe inteligensi tertentu yang akan dimiliki anak tersebut kelak. Nah, kemudian untuk yang kedua ada pre-operasional. Nah, perkembangan ini bermula pada saat berumur 2-7 tahun dan telah memiliki penguasaan sempurna mengenai objek permanen. Artinya, anak tersebut sudah memiliki kesadaran akan tetap eksisnya suatu benda yang ada atau biasa ada, walaupun benda tersebut sudah ia tinggalkan atau sudah tak dilihat dan tak didengar lagi. Nah, jadi pandangan terhadap eksistensi benda tersebut berbeda dari pandangan pada periode sensori motor, yang tidak lagi bergantung pada pengamatan belaka. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada konkret operasional. Nah, dalam periode konkret operasional ini berlangsung hingga usia menjelang remaja. Kemudian anak mulai memperoleh tambahan kemampuan yang disebut system of operation atau satuan langkah berpikir. Nah, kemampuan ini berfungsi bagi anak untuk mengkoordinasikan pemikiran dan idenya dengan peristiwa tertentu dalam sistem pemikirannya sendiri.
Nah, kemudian yang keempat ada formal operasional. Nah, dalam perkembangan formal operasional, anak yang sudah menjelang atau sudah menginjak masa remaja, yakni usia 11 sampai 15 tahun, akan dapat mengatasi masalah keterbatasan pemikiran. Dalam perkembangan kognitif akhir ini, seorang remaja telah memiliki kemampuan mengkoordinasikan baik secara simultan maupun berurutan dua ragam kemampuan kognitif, yaitu kapasitas menggunakan hipotesis dan kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak. Dalam dua macam kemampuan kognitif yang sangat berpengaruh terhadap kualitas skema kognitif itu tentu telah dimiliki oleh orang-orang dewasa. Oleh karenanya, seseorang remaja pelajar yang telah berhasil menempuh proses perkembangan formal operasional secara kognitif dapat dianggap telah mulai dewasa. Nah, kemudian implementasi teori perkembangan kognitif menurut Piaget ini dalam pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Kemudian yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Nah, di sini guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga ada bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru akan tetapi tidak asing. Nah, selanjutnya ada pola kegiatan pembelajaran dalam implementasi menurut Piaget. Nah, yang pertama adalah menentukan tujuan-tujuan instruksional, yang kedua memilih materi pelajaran, kemudian menentukan topik-topik yang mungkin dipelajari secara aktif oleh siswa, baik itu dengan bimbingan minimum dari guru, kemudian menentukan dan merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik-topik yang akan dipelajari siswa, kemudian mempersiapkan berbagai pertanyaan yang dapat memacu kreativitas siswa untuk berdiskusi atau bertanya, dan yang terakhir mengevaluasi proses dan hasil belajarnya. Nah, selanjutnya ada teori belajar menurut Ausubel. Nah, menurut Ausubel, belajar haruslah bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan secara non-arbitrer dan berhubungan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Ausubel seorang psikologis kognitif. Ia mengemukakan bahwa yang perlu diperhatikan seorang guru adalah strategi mengajarnya. Sebagai contoh, pelajaran berhitung bisa menjadi tidak berhasil jika murid hanya disuruh menghafal formula-formula tanpa mengetahui arti formula-formula itu. Sebaliknya, bisa lebih bermakna jika murid diajari fungsi dan arti dari formula-formula tersebut. Nah, kemudian ada pun tahapan penerapan proses pembelajaran menurut Ausubel. Nah, secara umum, teori Ausubel ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan instruksional, kemudian yang kedua, mengukur kesiapan peserta didik seperti minat, kemampuan, dan struktur kognitifnya melalui tes awal, interview, pertanyaan, dan lain-lain. Nah, kemudian memilih materi pelajaran dan mengaturnya dalam bentuk penyajian konsep-konsep kunci. Kemudian mengidentifikasikan prinsip-prinsip yang harus dikuasai dari materi itu. Kemudian menyajikan suatu pandangan secara menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari. Kemudian membuat rangkuman terhadap materi yang baru saja disampaikan dengan uraian yang singkat. Kemudian membelajarkan peserta didik memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ada dengan memberikan fokus pada hubungan yang terjalin antara konsep yang ada, dan yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Nah, menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan atau advanced organizer didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Pengatur kemajuan belajar adalah konsep atau informasi umum mewadahi mencakup semua isi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Ada 3 manfaat dari advanced organizer ini, yaitu yang pertama, dapat menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi pelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara apa yang sedang dipelajari siswa saat ini dan dengan apa yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga, dapat membantu siswa untuk memahami bahan secara lebih mudah. Nah, selanjutnya ada
Teori belajar menurut Brunner. Nah, Brunner ini mengusulkan teorinya yang disebut pre-discovery learning. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika dosen memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan, termasuk itu konsep, teori, definisi, dan sebagainya, melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan. Nah, dengan kata lain, siswa dibimbing secara induktif untuk memahami suatu kebenaran umum. Untuk memahami konsep kejujuran, misalnya siswa tidak semata-mata menghafal definisi kata kejujuran tersebut, melainkan dengan mempelajari contoh-contohnya yang konkret tentang kejujuran, dan dari contoh itulah siswa dibimbing untuk mendefinisikan kata kejujuran. Nah, dalam teori belajar, Brunner juga berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Dalam hal ini, Brunner membedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap informasi, yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Yang kedua, tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru, serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Kemudian yang ketiga, evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi benar atau tidak. Nah, Brunner juga memandang belajar sebagai instrumental konseptualisme yang mengandung makna adanya alam semesta sebagai realita hanya dalam pikiran manusia. Nah, oleh karena itu, pikiran manusia dapat membangun gambaran mental yang sesuai dengan pikiran umum pada konsep yang bersifat khusus. Semakin bertambah dewasa kemampuan kognitif seseorang, maka semakin bebas seseorang memberikan respon terhadap stimulus yang dihadapi. Perkembangan itu banyak tergantung kepada peristiwa internalisasi seseorang ke dalam sistem penyimpanan yang sesuai dengan aspek-aspek lingkungan sebagai masukan. Nah, teori belajar psikologi kognitif memfokuskan perhatiannya kepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Faktor kognitif bagi teori belajar kognitif merupakan faktor pertama dan utama yang perlu dikembangkan oleh para guru dalam membelajarkan peserta didik. Karena kemampuan belajar peserta didik merupakan faktor pertama. Karena kemampuan belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana fungsi kognitif peserta didik dapat berkembang secara maksimal dan optimal melalui sentuhan proses pendidikan. Nah, peranan guru menurut psikologi kognitif adalah bagaimana dapat mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik. Jika potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik telah dapat berfungsi dan menjadi aktual oleh proses pendidikan di sekolah, maka peserta didik akan mengetahui dan memahami serta menguasai materi pelajaran yang dipelajari di sekolah melalui proses belajar mengajar di kelas. Bloom dan Cradwell menunjukkan apa yang mungkin dikuasai atau dipelajari oleh siswa yang tercakup dalam 3 kawasan yang diantaranya kognitif. Nah, kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan, yaitu yang pertama, pengetahuan yang mencakup mengingat, menghafal. Kemudian yang kedua ada pemahaman, mencakup menginterpretasikan. Kemudian yang ketiga, aplikasi atau penerapan, yaitu menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, analisis, mencakup menjabarkan suatu konsep. Kemudian yang kelima, sintesis, menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh. Kemudian yang keenam, evaluasi, membandingkan nilai, ide, metode, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada teori belajar menurut Gestalt. Nah, teori Gestalt dikembangkan oleh Kafka, Kohler, dan Wertheimer. Nah, menurut teori Gestalt, belajar adalah proses pengembangan insight. Nah, insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan. Berbeda dengan teori behavioristik yang menganggap belajar itu bersifat mekanistis sehingga mengabaikan atau mengingkari peranan insight. Teori Gestalt justru menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Peletak dasar teori belajar Gestalt ialah Max Wertheimer sebagai usaha untuk memperbaiki proses belajar dengan rote learning dengan pengertian bukan menghafal. Nah, dalam belajar menurut teori Gestalt, yang terpenting adalah penyesuaian pertama,
yaitu mendapatkan respon atau tanggapan yang tepat. Belajar yang terpenting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh insight. Belajar dengan pengertian lebih dipentingkan daripada hanya memasukkan sejumlah pesan. Nah, belajar dengan insight adalah sebagai berikut. Yang pertama, insight tergantung dari kemampuan dasar. Yang kedua, insight tergantung dari pengalaman masa lampau yang relevan. Kemudian, insight hanya timbul apabila situasi belajar diatur sedemikian rupa sehingga segala aspek yang perlu dapat diamati. Kemudian, insight adalah hal yang harus dicari, tidak dapat jatuh dari langit. Kemudian, belajar dengan insight dapat diulang, dan terakhir, insight sekali didapat dapat digunakan untuk menghadapi situasi-situasi baru. Kemudian prinsip-prinsip atau hukum-hukum yang ada pada Gestalt pada umumnya menyangkut persepsi. Nah, adapun teori-teori Gestalt antara lain, belajar berdasarkan keseluruhan, belajar adalah suatu proses perkembangan, anak didik sebagai organisme keseluruhan, kemudian terjadi transfer, belajar adalah reorganisasi pengalaman, belajar harus dengan insight, belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan dan tujuan, dan belajar berlangsung secara terus-menerus. Nah, selanjutnya ada karakteristik belajar menurut teori kognitif. Nah, yang pertama ada mengingat. Adalah suatu aktivitas kognitif di mana orang memperoleh pengetahuannya berasal dari masa lalu atau berdasarkan kejadian yang berkesan yang telah diperoleh secara sadar. Dalam mengingat, ada dua bentuk yang paling menarik perhatian, yaitu mengenal kembali atau rekognisi dan mengingat kembali. Mengenal kembali, orang berhadapan dengan suatu objek dan pada saat itu dia menyadari bahwa objek itu pernah dijumpai di masa lalu. Contoh dalam belajar seperti ketika siswa belajar dan melihat sebuah objek seperti gambar atau sejenisnya dan di lain waktu siswa itu menemui gambar yang sama dengan gambar yang pernah dilihat sebelumnya dan dia ingat gambar itu secara sadar. Nah, dalam mengingat ada beberapa fase yang dilakukan oleh siswa, yaitu yang pertama fase fiksasi. Siswa mengolah bahan pelajaran. Kemudian fase retensi, siswa menyimpan dalam ingatan. Kemudian fase evokasi, siswa mereproduksi kembali materi yang dipelajari dan yang tersimpan dahulu. Kemudian selanjutnya berpikir. Berpikir adalah aktivitas mental yang dilakukan manusia yang membuktikan bahwasannya manusia berhadapan dengan objek-objek yang diwakili dalam kesadaran. Dalam berpikir, objek hadir dalam bentuk representasi seperti tanggapan, pengertian atau konsep, dan lambang verbal. Tanggapan adalah suatu gambaran sensorik, representasi berharga, berarti suatu gambaran mental yang menghadirkan suatu objek dalam kesadaran, tetapi seolah-olah sedang mengamati. Contoh, seorang siswa diminta untuk membayangkan pesawat terbang. Maka muncul dalam pikirannya bentuk pesawat itu seperti apa, terbangnya seperti apa, itulah tanggapan dari siswa tersebut. Nah, pengertian atau konsep adalah suatu satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang bercirikan sama dalam bentuk lambang mental yang penuh gagasan. Misal dalam pelajaran angka-angka berada dalam pelajaran matematika, alam berada dalam pelajaran IPA. Itu berarti pelajaran-pelajaran tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Lambang verbal adalah suatu kata yang menunjukkan pada suatu objek. Jika suatu lambang ditunjukkan untuk dirinya sendiri, maka tidak mempunyai arti apa-apa. Suatu kata akan mengandung arti ketika berposisi sebagai pengganti dari sesuatu yang lain, sesuatu yang terdapat dalam realitas fisik. Contoh, kursi akan menjadi lambang yang berarti ketika menjadi pengganti dari barang berkaki empat yang digunakan untuk duduk. Nah, kemudian asumsi-asumsi menurut teori belajar kognitif. Perilaku individu selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan memikirkan atau mengenal situasi di mana perilaku itu terjadi. Pentingnya mempelajari kognisi, kelebihan manusia ada di kognisi. Jadi, kalau mau mempelajari manusia, maka pelajarilah juga kognisinya. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengetahuan dan pengalaman ini tertata dalam struktur kognitif. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru diadaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Nah,
Adapun asumsi dasar dalam teori kognitif yang pertama, individu mempunyai kemampuan memproses informasi, yang kedua, kemampuan memproses informasi yang tergantung kepada faktor kognitif dan perkembangannya berlangsung secara bertahap sejalan dengan tahapan usianya. Yang ketiga, belajar adalah proses internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi. Yang keempat, hasil belajar adalah berupa perubahan struktur kognitif. Yang kelima, cara belajar pada anak-anak dan orang dewasa berbeda sesuai tahap perkembangannya. Kemudian asumsi proses pembelajaran secara umum. Yang pertama, proses pembelajaran adalah suatu realitas sistem. Artinya, keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh satu aspek atau faktor saja, tetapi lebih ditentukan secara simultan dan komprehensif dari berbagai faktor yang ada. Kemudian, proses pembelajaran adalah realitas kultural atau real, yaitu dalam proses pembelajaran tidak diperlukan adanya dengan dalih membentuk kedisiplinan. Kemudian pengembangan materi harus benar-benar dilakukan secara kontekstual dan relevan dengan realitas kehidupan peserta didik. Proses belajar tidak harus di dalam ruang atau gedung. Wilayah pembelajaran bisa di mana saja selama peserta didik mampu melaksanakan proses untuk mengembangkan daya analisis terhadap realitas. Kemudian metode pembelajaran tidak dilakukan secara monoton. Metode yang bervariasi merupakan tuntutan mutlak dalam proses pembelajaran. Kemudian keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar sangat dipentingkan karena dengan mengaktifkan siswa maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Kemudian belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Tugas guru adalah menunjukkan hubungan antara apa yang sedang dipelajari dengan apa yang telah diketahui siswa. Pembelajaran harus memperhatikan perbedaan individu siswa. Faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Perbedaan tersebut misalnya pada motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan sebagainya. Nah, kemudian implementasi teori belajar dalam pembelajaran. Teori kognitif adalah teori pembelajaran yang menekankan pada pengembangan kualitas intelektual peserta didik. Meskipun memiliki kelemahan, teori ini juga memiliki kelebihan yang penting dalam pembelajaran. Menurut Dimyati dan Mujiono, belajar merupakan proses kompleks yang melibatkan siswa dan guru, di mana siswa sebagai penentu utama dalam proses belajar. Aplikasi teori kognitif dalam pendidikan meliputi penggunaan bahasa sesuai dengan cara berpikir anak, mendorong interaksi dengan lingkungan, memberi peluang belajar sesuai tahap perkembangan, serta menekankan proses berpikir daripada hasil akhir. Guru perlu memahami proses kognitif siswa, memberikan ruang inisiatif, memahami perbedaan individu, dan mendorong interaksi antar siswa untuk meningkatkan penalaran. Teori kognitif berfokus pada pengembangan fungsi kognitif agar peserta didik dapat belajar secara maksimal. Guru memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi kognitif peserta didik, karena faktor kognitif menentukan keberhasilan pembelajaran. Pengetahuan guru tentang pembelajaran dan prestasi siswa di dunia pendidikan. Kemudian implementasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran di SMP 8 Kota Tasikmalaya. Implementasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran di SMP Negeri 8 Kota Tasikmalaya dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang berpusat pada pengembangan fungsi kognitif siswa. Meskipun tidak ada data spesifik mengenai praktik di sekolah ini, berikut adalah beberapa pendekatan yang diterapkan. Yang pertama, penggunaan bahasa yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Guru ini menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami, sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Hal ini membantu siswa memahami konsep yang diajarkan dengan lebih baik. Kemudian interaksi aktif dengan lingkungan, mendorong siswa untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan melalui kegiatan praktikum atau proyek lapangan. Misalnya, dalam pembelajaran sains atau IPA, siswa dapat melakukan eksperimen sederhana yang relevan dengan materi. Kemudian pembelajaran kolaboratif, membentuk kelompok diskusi atau kerjasama antar siswa untuk memecahkan masalah bersama. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Kemudian fokus pada proses berpikir. Guru menekankan pentingnya proses berpikir dalam menyelesaikan tugas, bukan hanya hasil akhir. Dengan demikian, siswa diajak untuk memahami langkah-langkah logis dalam pemecahan masalah. Kemudian, pemberian kebebasan dalam belajar, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih metode belajar yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga meningkatkan motivasi dan efektivitas pembelajaran.
Kemudian, pengakuan terhadap perbedaan individu, menyadari bahwa setiap siswa memiliki kecepatan dan cara belajar yang berbeda, sehingga guru perlu menyesuaikan strategi pengajaran agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Kemudian, penggunaan model pembelajaran berbasis project atau project-based learning, melibatkan siswa dalam project yang memerlukan penelitian dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi di atas, diharapkan pembelajaran di SMP ini dapat lebih efektif dalam mengembangkan kemampuan kognitif siswa sesuai dengan prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Nah, sejauh dari apa yang saya lihat di sekolah SMP 8 ini, nah, beberapa strategi yang sudah dipaparkan sebelumnya, hampir semuanya sudah diterapkan oleh para guru untuk dapat mengembangkan kemampuan kognitif daripada siswa. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir sudah saya sampaikan. Sebelum ditutup, saya mau meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.